wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Ulum Genjeng Tikung yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini mari kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang masih diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah berupa ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini anak-anakku, kita sudah masuki hari yang ke-14 di bulan Ramadan. Berarti kita masuk bagian yang kedua yang merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan, inna Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu ittun minan nar. Bagian yang kedua ini diturunkannya pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, tersanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Ulum Tikung yang dimuliakan oleh Allah, masih kita kaji kitab Lughatul Hadis bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kitab yang kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kita semua. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, faqihun utawi wong kang alim, wahidun kang siji, mutawariun kang ninggal perkara haram, asatu iku luwe banget, luwe berat ala syaitani mungguwe setan min alfi abidin katimbang 1000 ahli ibadah, mustahidin kang nemen-nemeni ibadahe, jahilin kang bodoh, wariin kang tulus kelakuan. Anakku, Nabi mengatakan bahwa orang ahli fikih atau orang alim yang ahli dalam bidang fikih yang punya sifat birai, meninggalkan barang-barang yang haram, itu lebih berat godaannya bagi setan dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli beribadah tapi dia tidak pandai atau dia bodoh. Jadi orang bodoh yang 1000 banyaknya itu lebih ringan, masih ringan bagi setan menggodanya dibandingkan hanya 1 orang yang alim yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang fikih, alim dalam hal-hal ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi utawi keunggulane wong alim, keutamaane wong alim alal abidi ngungkuli wong ahli ibadah. Fadlil qamari iku kaya keunggulane rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine tanggal purnama alal kawakibi ngungkuli sekabehane pira-pira lintang. Dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan bandingannya wong alim dibandingkan dengan orang yang ahli beribadah. Di satu orang alim ahli ibadah, yang satu hanya ahli ibadah saja, tapi tidak alim, maka perbandingannya bagaikan bulan purnama dibandingkan dengan bintang. Jadi perbandingannya antara bulan tanggal 15 purnama dengan bintang. Jadi cahayanya jauh ketika dibandingkan antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah. Oleh karena itu, orang alim itu akan menjadi sinar di dunia ini bagi umat manusia. Maka Nabi mengatakan, mautul alim, mautul alam. Ketika ada orang alim itu meninggal, maka dunia ini juga akan terasa menjadi gelap. Karena ketika banyak orang alim yang meninggal, maka manusia akan semakin berbuat yang melanggar syariat, melanggar aturan agama. Oleh karena itu, orang alim itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong intaqala iku pindah sapa wong ya ta'alamu kale sinau sapa wong ilman ing ilmu. Ufira mongko di ngapura lau sapa wong qabla ayah tua sedurunge yen tonjang ka sapa wong. Anakku, dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi, ketika ada orang yang mau berangkat mencari ilmu, dia mau berangkat untuk belajar, untuk ngaji, maka sebelum dia melangkahkan kakinya untuk berangkat ke tempat ngaji atau ke tempat belajar, ke madrasah, maka Allah sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka ketika ada orang yang menuju perjalanan mencari ilmu, maka dia berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sedang OTW menuju surganya Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu semangat untuk belajar mencari ilmu, semangat untuk ngaji, sehingga tidak menjadi orang-orang yang bodoh, yang tadi jauh berbandingannya dibandingkan dengan orang-orang yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu padha mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama. Fa innahum mangko sak temene ulama inda wahi mungguhe Allah kuramau iku wong kang mulya. Mukarramuna tur dimulyakaken kabeh. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan muliakanlah para ulama. Jadi kalau kita ketemu para kiai, para alim, para habaib, kita muliakan mereka. Karena ulama itu adalah orang yang mulia di sisinya Allah dan orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, caranya kita muliakan para ulama. Kalau kita tidak bisa berbuat
kebaikan yang begitu banyak, maka kita harus memuliakan para ulama. Sehingga dengan begitu Allah akan memuliakan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawi sapane wong nagara itu nyawang sapa wong ila wajhil alimi maring praupan wong alim nadratan kelawan sak peninggalan fa fariha mongko banjur bunga sapa wong biya sebab nadra kala mongko dadekake sapa Allah Gusti Allah mintilkan nadrati saking mengkono-mengkono penyawang malakan ing malaikat yastaghfiru nyuwun pangapura sapa malaikat lahu maring wong ila yaumil kiamati teko dina kiamat. Jadi orang yang ketika melihat orang alim sekali menatap, sekali memandang saja, maka sekali pandangan itu akan dijadikan oleh Allah malaikat yang selalu memintakan ampun, nyuwunaken ngapura, memohonkan ampunan bagi orang tersebut sepanjang sampai dengan hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita selalu untuk mencintai orang alim, sehingga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.